Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan eksposisi. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Bapa yang mengasihi umat Tuhan, yang tidak saja melahirkan kami melalui pekerjaan Roh-Mu, tetapi Engkau memelihara iman kami. Engkau mempertumbuhkan iman kami melalui firman Kristus yang terus-menerus diperdengarkan dari mimbar ini. Dan kami bersyukur bahwa firman itu tidak saja meneguhkan dan menguatkan hati kami, tetapi juga mengoreksi keberadaan kami, membersihkan kami daripada segala kekotoran jiwa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hati kami kembali lagi dikuatkan, dibersihkan daripada segala sifat-sifat kami yang berdosa, dan kami lebih lagi dikuduskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sertai kami, pimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat yang genap. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat saja. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini Yakobus menekankan berulang-ulang mengenai firman yang harus dilaksanakan dalam kehidupan orang percaya. Di dalam pasal 1 ayat 22a, Yakobus berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini adalah bagian yang Pak Tama sudah bahas. Yakobus menekankan, kita bukan saja menjadi pendengar, bukan saja menjadi pengajar firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Pelaku firman adalah konfirmasi daripada iman sejati yang saudara dan saya miliki. Dan pada waktu yang lalu, Pak Kias sudah membahas di dalam pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yakobus memberikan contoh-contoh praktis apa mengenai kehidupan jemaat, bagaimana firman itu dihidupi dalam kehidupan kita. Mulai dengan mengekang lidah, menunjukkan belas kasihan kepada yatim piatu janda yang berada di dalam kesusahan, dan juga menjaga diri supaya tidak tercemar. Ini adalah contoh-contoh praktis yang diberikan oleh Yakobus tentang bagaimana saudara dan saya menghidupi firman di dalam keseharian kita. Yakobus menekankan bahwa hubungan yang erat antara iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saudara dan saya tawar. Ini adalah hal yang harus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka perbuatan adalah ekspresi daripada iman sejati yang mana saudara dan saya harus kerjakan itu dalam kehidupan kita. Pada pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang sudah kita baca tadi, Yakobus memulai pembahasan yang baru dengan penekanan yang sama bahwa firman itu harus dikerjakan dalam praktis kehidupan kita. Yakobus menyapa para pembaca surat tersebut dengan saudara-saudaraku. Ini tanda bahwa dia memulai suatu pembahasan yang baru. Namun dia memulainya dengan memberikan teguran kepada jemaat ini. Teguran kepada jemaat ini di mana peristiwa yang dia catat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 4 kemungkinan besar terjadi di dalam jemaat. Karena itu dia memulai dengan menegur jemaat Tuhan, tetapi dia menyapanya dengan saudara-saudara. Untuk menunjukkan kepada kita, sekali lagi saya menekankan mengenai sifat penggembalaan daripada Yakobus. Dia mengasihi jemaat.
Dia mengasihi jemaat, dia kenal betul jemaat, dia tahu dosa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat. Dan karena itu, berdasarkan kasih yang Yakobus miliki di dalam Kristus, Yakobus mendorong jemaat untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kerjakanlah keselamatanmu melalui proses pengudusan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, supaya engkau dan saya tidak ada di dalam keadaan bercacat, dalam keadaan kecemaran di hadapan Tuhan. Jadi kerinduan hati daripada Yakobus sejalan dengan kehendak Allah di dalam proses pengudusan. Kerinduan seorang gembala adalah umatnya kudus. Begitu juga gembala bersangkutan yang digembalakan oleh gembala agung yaitu Kristus pun harus hidup kudus. Maka hari ini saudara dan saya akan belajar apa dosa yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat tersebut yang harus ditanggalkan, yang harus dibuang dari kehidupan mereka. Dan apa yang menjadi dasar bagi jemaat untuk menanggalkan dosa tersebut. 2 poin saja. Yang pertama, saudara dan saya belajar mengenai apa itu dosa yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang harus ditanggalkan. Dan kemungkinan juga dosa itu terjadi pada jemaat kita hari ini, yang harus kita tanggalkan. Pasal 2 ayat yang pertama, bagian terakhir. Di situ dikatakan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Janganlah iman itu diamalkan dengan memandang muka. Yakobus berbicara mengenai satu kehidupan Kristen yang tidak boleh ada di dalamnya dualisme. Beriman, tetapi di saat yang sama saudara itu memandang muka. Alkitab berkata tidak boleh ada dualisme yang sedemikian. Tidak boleh beriman sambil memandang muka. Tidak boleh. Saudara, maka dosa yang ada di dalam jemaat adalah memandang muka. Yang Alkitab sebutkan di dalam ayat 1c dan juga dalam ayat 4 sebagai kejahatan di hadapan Tuhan. Kejahatan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu memandang muka? Mengapa itu jahat di hadapan Tuhan? Mengapa itu harus ditanggalkan dalam kehidupan jemaat Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Yunani, kata memandang muka itu berarti favoritisme, berarti pilih kasih. Ini sejajar paralel dengan kata dalam ayat yang keempat, membuat pembedaan. Kata pembedaan itu adalah berarti diskriminasi. Jadi memandang muka berarti ada kecondongan hati yang punya favoritisme sendiri, yang memilih orang, mengasihi dengan memilih berdasarkan keinginannya sendiri, atau berada di dalam situasi di mana engkau dan saya punya kecondongan untuk membeda-bedakan orang atau mendiskriminasikan orang. Ini yang dimaksudkan dengan memandang muka. Dan menariknya adalah kata memandang muka ini ditulis dalam bahasa Yunani dalam bentuk plural yang berarti penerapannya tidak saja diberlakukan di dalam gereja, tetapi penerapannya juga berlaku sampai di luar gereja, ke seluruh bagian-bagian aspek kehidupan manusia. Memandang muka adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Ini bukan dosa yang remeh atau dianggap sebagai tanda petik dosa kecil, bukan. Dosa ini sama seriusnya dengan engkau berzina. Dosa ini sama seriusnya dengan ketika engkau menyangkali Kristus sebagai anak Allah. Dosa ini sama serius dengan engkau membunuh. Dosa ini sama serius dengan penyembahan berhala. Dosa ini adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Ironinya, dosa yang sedemikian serius ini terjadi di dalam kumpulan orang percaya. Ayat yang kedua di situ dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu. Kata kumpulan ini dalam bahasa asli berarti sinagoge, tempat di mana orang Yahudi itu berkumpul dan beribadah. Namun jika itu diaplikasikan kepada para pembaca Yahudi yang sudah menjadi Kristen, sinagoge seringkali juga menjadi tempat di mana orang Kristen beribadah. Tetapi lebih luas daripada itu, bisa saja ini mengacu kepada tempat-tempat atau rumah-rumah pertemuan orang-orang Kristen untuk menjalankan ibadah-ibadah Sabat mereka, ibadah minggu mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks inilah Yakobus menegur jemaat.
Karena ternyata dosa memandang muka ini ada di dalam konteks gereja, di dalam konteks umat Allah yang sedang beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat bagaimana dualisme hati kita di hadapan Tuhan itu sangat mungkin terjadi saat saudara duduk mendengarkan firman. Saat kita itu berdoa, saat kita memuji nama Tuhan. Allah membongkar apa yang ada dalam hati kita. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam teks ini, Yakobus memberikan contoh yang sangat-sangat mungkin terjadi di dalam gereja, tempat di mana Yakobus itu memberikan suratnya, jemaat yang menjadi penerima surat ini. Jadi di dalam kebiasaan orang Yahudi pada zaman dulu, biasanya ada urut-urutan tempat duduk. Kalau duduk paling depan, itu biasanya untuk orang tua. Kalau orang yang lebih muda duduk paling belakang. Kalau duduk paling depan gak sopan kalian, begitu ya. Kalau itu urusannya di dalam tradisi orang Yahudi. Nah, Yesus Kristus pernah mengkritisi urusan tempat duduk ini dengan memberikan koreksi kepada kecondongan hati apa yang ada di balik urut-urutan tempat duduk itu. Kalau saudara bandingkan di dalam Matius 23 ayat 6, kita tidak harus membacanya. Markus 12 ayat 39, Lukas 11 ayat 43 dan Lukas 20 ayat 46. Kristus mengkritisi para pemimpin agama Yahudi. Kristus bilang sama orang-orang Yahudi, dalam hal ini adalah orang Farisi, ahli Taurat. Mereka itu suka mencari tempat-tempat yang terhormat. Mereka suka duduk di tempat-tempat yang terhormat di dalam rumah ibadah. Tetapi ketika orang miskin itu datang, orang miskin itu tidak mendapat tempat yang terhormat, tetapi tempat yang paling rendah dan hina. Itu yang disebut dengan duduk dekat tumpuan kaki. Tumpuan kaki itu tempat yang paling rendah, paling hina. Ini bukan soal masalah tempat duduk, tapi ini masalah hati saudara memperlakukan orang ketika mempersilahkan seseorang duduk di tempat duduk, di kursi di mana waktu kita beribadah. Satu kali di dalam percakapan kami di antara pengurus PA wanita di dalam GRI Cikarang, mereka mencoba untuk mengatur kursi. Biasa kalau PA wanita tuh kursinya tuh kayak begini bentuknya. Lalu mereka bilang, nah untuk mempersatukan hati kita Bu Grace, gimana kalau kita buat bentuk setengah lingkaran? Terus saya bilang, kenapa harus bentuk setengah lingkaran? Itu supaya lebih erat Bu Grace. Jadi yang namanya kesenjangan hati yang tidak cocok satu dengan yang lain, nah itu mulai tuh tergeser dengan mempererat mereka duduk seperti setengah lingkaran. Terus saya bilang, boleh silakan diatur demikian, tapi persoalannya bukan tempat duduk. Persoalan itu ada di hati. Tempat duduk mau diatur bagaimanapun, kalau hati tidak beres di hadapan Tuhan, gak ada yang namanya erat di dalam hubungan kasih, itu gak ada. Jadi ini bukan masalah tempat duduk, tetapi hati. Demikian juga Kristus. Ketika dia mengkritisi para pemuka agama Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, yang berkaitan dengan mereka suka mencari tempat duduk yang lebih tinggi, yang terhormat dibandingkan dengan orang miskin, saudara. Saudara, ini bicara mengenai kecondongan hati. Apa yang ada dalam hati mereka. Douglas Moore itu mengatakan bahwa sesungguhnya masalah duduk di mana, tempat duduk yang diberikan, itu bicara mengenai keangkuhan hati mereka. Keangkuhan di dalam diri daripada orang Kristen ketika mempersilahkan seseorang duduk, atau ketika dia mencari tempat duduk di mana, saudara. Ini berbicara mengenai keangkuhan. Dan Kristus menyoroti bukan urusan duduk di mana, tetapi Kristus menyoroti urusan hati saudara, hati kita yang condong kepada kejahatan, yang berakar di dalam kesombongan diri. Karena itu saudara, Yakobus mengkritisi jemaat Tuhan. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain. Bahkan dalam urusan duduk saja, Kristus itu mengkritisi. Perkara yang kelihatannya sederhana, perkara yang kelihatannya remeh saja, tetapi itu menunjukkan kepada kita iman di balik perilaku kehidupan kita. Iman macam apa yang saudara dan saya miliki? Apakah itu iman sejati atau iman palsu? Maka di dalam hal ini saudara dan saya memperhatikan, Yakobus memberikan contoh kecondongan hati yang jahat dengan peristiwa yang secara aktual dialami oleh jemaat pada waktu itu. Apa yang ada dalam kecondongan hati yang jahat yang ditegur oleh Yakobus dan dianggap jahat di hadapan Tuhan?
Yang pertama, kecondongan hati yang jahat itu meliputi 3 hal. Pertama, penilaian atau penghakiman berdasarkan standar yang salah. Penilaian atau penghakiman berdasarkan standar yang salah. Saudara lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Penilaian. Kecondongan hati yang jahat itu nampak di dalam bagaimana saudara menilai seseorang. Apa standar penilaian saudara? Perilaku kita, cara kita memperlakukan orang lain itu ada di dalam hati kita. Dalam hati kita. Standar saudara menilai, standar saudara menghakimi seseorang berdasarkan standar yang mana? Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa standar yang dipakai di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga dari penerima tamu atau jemaat yang sedang ditegur oleh Yakobus itu adalah kemuliaan duniawi. Kemuliaan duniawi berdasarkan apa yang kelihatan oleh manusia, kemuliaan yang terlihat oleh manusia. Cincin emas, pakaian yang indah, ini adalah sesuatu yang menggambarkan status sosial seseorang. Apakah dia itu something atau nothing? Menunjuk kepada pengaruh dia, kuasa dia yang dia punya. Jadi pakaian bukan sekedar memakai, tetapi menunjukkan siapa saya, status sosial saya, keadaan ekonomi saya. Jadi standar penilaian berdasarkan kemuliaan duniawi. Sedangkan orang miskin yang datang, yang disuruh duduk dekat tumpuan kaki adalah orang yang berpakaian kotor. Berpakaian kotor. Dan kata kotor ini bisa dimengerti sebagai pakaian yang bau. Pakaian yang compang-camping. Yang mungkin saja kalau kita bandingkan dengan Lazarus yang miskin, dia datang dalam keadaan yang borok mungkin. Orang miskin itu kotor. Dan kata kotor seringkali dikonotasikan dengan keadaannya yang berdosa dan tidak layak untuk diselamatkan. Maka yang layak diselamatkan adalah siapa? Orang kaya, orang yang terhormat, orang yang disebut dengan pemimpin agama Yahudi, Farisi, ahli Taurat. Di mana tempat bagi orang miskin? Tidak ada. Bahkan itu di dalam gereja, di dalam peribadatan umat Tuhan. Penilaian, standar penilaianmu, di mana engkau tempatkan? Waktu kami pergi di hari Sabtu yang lalu bersama dengan komunitas PA Wanita, kami sekitar 40 orang pergi mengunjungi panti jompo di wilayah Kerawang. Lalu salah satu bagian daripada perkunjungan itu selain daripada ibadah, kami itu bakti sosial. Bersihkan kamar-kamar daripada orang-orang panti jompo itu. Syukurnya panti jompo orang-orang yang ada di situ cuma sedikit. Bayangkan kalau 50 orang mati kita kan. Bersihkannya bagaimana begitu kan ya. Nah syukurnya ini cuma sekitar 12 kamar. Satu kamar itu 2 orang di dalamnya. Waktu dibuka kamarnya luar biasa. Luar biasa kotor maksudnya. Saya memikirkan gimana orang yang tua dengan sakit tidur di tempat yang kotor seperti itu. Kami bawa spray, bawa alat-alat bersih, semua pakai masker, pakai kaos tangan. Mereka nggak kasih saya kaos tangan, tapi mereka lupa saya sudah bawa kaos tangan dari rumah. Jadi saya bawa kaos tangan, saya bawa masker, mereka nggak suruh saya kerja, saya pergi bantu mereka. Saya datang, saya tanya, ada yang saya bisa bantu? Saya bantu mereka untuk pasang spray dan seterusnya. Saya tengok ke dalam, bagian dalam dari salah satu kamar. Saya bilang, saya mau lihat toiletnya bagaimana. Waktu saya masuk ke dalam toiletnya, Bapak Ibu, itu klosetnya dia itu gak nampak lagi warna putih. Jadi dekilnya luar biasa, dekil sekali. Waktu saya keluar dari situ, saya pikir-pikir, wah ini gak bisa. Saya lihat kondisinya, ini kayaknya perlu dukungan untuk renovasi dan pembersihan. Lalu saya pindah lagi ke kamar yang lain sama tim yang lain. Jadi kita tuh dibagi beberapa tim masuk ke dalam kamar-kamar.
Saya pindah lagi ke kamar yang lain. Saya sama-sama dengan beberapa ibu di situ. Kami bersih-bersih dengan ada mahasiswa juga di situ. Ibu itu keluar dari kamar, muntah, dia mau muntah gitu. Karena dia nggak tahan dengan baunya. Padahal sudah pakai masker, tapi baunya itu tembus masker. Jadi dia keluar dengan kondisi mau muntah dan nggak tahan begitu. Saya bilang, kenapa Bu? Aduh Bu, saya nggak tahan Bu. Saya pikir kalau gitu saya masuklah ke dalam biar tahu juga kan gimana kondisinya. Saya masuk, benar apa yang dia katakan. Saya pun nggak tahan begitu kan. Saya juga nggak tahan. Tapi bagaimana ya kita melayani orang, hati kita bagaimana begitu. Bagaimana kita menyikapi orang miskin yang demikian. Setelah semuanya bersih, lalu kemudian kita kembali kumpul untuk makan siang. Saya ngobrol dengan seorang yang di dalam ekonomi cukup kaya pada waktu itu. Dan dia ada di situ. Saya cerita lalu dia bilang, bagaimana kondisinya? Saya bilang, aduh Oma luar biasa. Dekilnya khususnya bagian toilet. Langsung dia bilang gini, bagaimana kalau saya persembahkan keuangan untuk bantu pembersihan tempat ini? Saya bilang, nah Oma langsung ngomong kepada orang yang berwenang di situ. Kebetulan kita punya pengurus yang langsung koordinasi dengan yayasan bersangkutan. Nah, poin saya di sini Bapak Ibu, ketika saudara berjumpa dengan orang yang kotor, kondisinya bau, bagaimana hati kita menyikapi? Pada saat itu, saudara tentu sudah ada penilaian tertentu dalam diri saudara. Apa yang menjadi standar penilaian kita? Jika orang itu datang ke tempat kita, jika orang itu hadir di dalam ibadah kita, maukah kita dekat, maukah kita bergaul, maukah kita bersahabat dengan orang yang demikian? Waktu kami mau pulang, kami salam-salaman dengan orang-orang panti jompo dan juga anggota yayasan yang mengelolanya. Sampai di satu ibu itu badannya itu saya nggak tahu ya, yang dokter tahu lah sakitnya apa. Jadi itu kayak ada benjolan dari kulitnya. Itu bukan cuma benjolan kecil saja, itu benjolan kecil, benjolan besar sampai besar-besar itu kita lihat kayak ada apa namanya benjolan-benjolan yang penuhnya itu bukan cuma di kaki dan tangan, sampai muka semua badan. Waktu kita mau salam, mau nggak Bapak Ibu pegang tangan dia begitu kan ya? Waktu kita mau salam tuh, itu ada rasa kayak enggan begitu ya. Aduh kalau pegang tangan dia gimana gitu kan ya. Ini kan badan dia semua penuh dengan itu ya. Tapi kita harus melakukan itu. Bukan karena, kalau kutip kalimat daripada Pak Mika, bukan karena keterpaksaan atau karena pencitraan begitu kan ya. Bukan soal itu kan ya. Tapi ini masalah hati. Kalau kita mengasihi orang, bagaimana kita menyikapi orang bersangkutan. Nah, di dalam gereja, Alkitab memanggil saudara untuk jangan memiliki hati yang sedemikian. Saudara kasih tangan sama orang, salaman sama orang. Ingat, waktu saudara salaman sama orang, bahkan ada jenis orang yang memberi salam itu dia kasih kode ke tangan dia itu. Entah dia begini, dan itu untuk menunjukkan bagaimana dia menghormati orang bersangkutan. Saudara, ini sesuatu hal yang mengoreksi kehidupan kita sebagai gereja. Apakah penilaian kita dalam menyikapi orang lain adalah berdasarkan standar yang benar ataukah berdasarkan kemuliaan duniawi? Kedua, kecondongan hati yang jahat itu nampak di dalam penerimaan atau penghormatan atau kasih yang bersifat favorit. Memihak. Berdasarkan standar manusia. Dalam hal ini lebih hormat kepada manusia daripada kemuliaan Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Tadi berdasarkan kemuliaan duniawi yang dimiliki oleh orang bersangkutan. Sekarang berdasarkan standar manusia. Dan standar manusia itu banyak sekali. Saudara, sedih sekali karena penghormatan, penerimaan dan kasih kita yang bersifat memihak itu tidak sama sekali diletakkan kepada kehormatan dan kemuliaan Kristus. Dan pada akhirnya, yang ketiga, kecondongan hati yang jahat akan menghasilkan perlakuan atau sikap diskriminasi. Perlakuan atau sikap diskriminasi. Saudara, tentu diskriminasi ini banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara tidak ada di dalam contoh yang saya berikan, misalnya seperti yang kita alami di dalam konteks perkunjungan panti jompo tadi. Tapi bisa saja saudara masuk ke dalam perlakuan atau sikap diskriminasi dalam hal gender. Contoh, waktu saudara misalnya, kalau yang bermasalah dengan keturunan ya,
melakukan program untuk memperoleh anak. Di situ ada sex selection. Kalau laki-laki dan perempuan pilih yang mana? Kadang-kadang kan kita pilih yang laki-laki saja. Atau mungkin karena kita sudah rindu sekali punya anak perempuan, kita pilih yang perempuan saja. Padahal seharusnya saudara dan saya meletakkan kedaulatan Allah sajalah yang menentukan jenis kelamin daripada anak yang nanti kita kandung. Tetapi kadang-kadang di dalam sikap kita itu dipengaruhi entah oleh budaya, entah oleh keinginan hati kita sendiri. Akhirnya kita masuk ke dalam urusan sex selection yang berakar kepada sikap diskriminasi. Nah, ini sesuatu yang berbahaya, saudara. Yang lain misalnya warna kulit. Yang satu warna kuning, yang satu warna putih, yang satu warna merah, yang satunya gosong, begitu kan ya. Wah, itu berat, saudara ya, warna kulit. Begitu datang ke dalam rumah Tuhan, coba cari warna kulit yang sama. Kadang kan istri dan suami juga warna kulit ini beda-beda, begitu kan ya. Nah, warna kulit atau suku atau ras. Ada rasisme di dalam gereja. Atau saudara menempatkan orang-orang yang cacat mental atau cacat secara fisik, seperti yang tadi saya katakan, salah satu ibu yang punya tubuh yang punya benjolan begitu banyak begitu. Lalu kemudian kita mendiskriminasikan orang-orang yang demikian. Ini sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Jahat, saudara. Ingat bahwa kata memandang muka ditulis dalam bentuk plural yang tidak saja berlaku dalam konteks gereja, tetapi juga berlaku dalam konteks luas masyarakat. Salah satu pejuang kemerdekaan India yang sangat terkenal dari sistem apartheid ketika India dijajah oleh Inggris, yaitu Mahatma Gandhi. Kita sudah tahu mengenai nama Mahatma Gandhi. Dia berjuang berdasarkan prinsip Alkitab dengan jalan damai tanpa kekerasan. Kemerdekaan yang diperoleh dengan jalan damai, bukan dengan kekerasan. Dan dia sangat dipengaruhi oleh ajaran Yesus Kristus. Dia rajin membaca Alkitab. Bahkan dia mengagumi Yesus sebagai guru yang agung bagi semua orang. Dan dia sering mengacu kepada ajaran Yesus dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 tentang khotbah di bukit. Tetapi kemudian ada dalam satu wawancara ditanya, kenapa kamu mengagumi Yesus, mengagumi ajarannya, bahkan perjuangan kemerdekaan itu dilandaskan kepada ajaran Kristus. Kenapa kamu tidak jadi Kristen? Lalu dia jawab, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa? Karena pengalaman Gandhi ketika masih muda, dia ada di Afrika Selatan, dan Afrika Selatan juga berada di bawah penjajahan dengan sistem apartheid, di mana orang kulit putih itu menganggap dirinya itu jauh lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Dan menganggap orang kulit hitam itu seperti orang miskin, yang kotor, yang tidak layak didekati, dan bahkan tidak layak memiliki keselamatan. Dan pada waktu dia di Afrika Selatan bekerja sebagai pengacara, dia membaca Alkitab dengan rajin, dia mengagumi Kristus, dan dia mulai mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Dia cari gereja yang paling dekat dengan tempat tinggal dia. Sayangnya, ketika dia pergi ke gereja pada hari Minggu pagi itu, dia dicegah oleh penerima tamu di depan. Pertanyaan yang sangat unik yang ditanyakan oleh penerima tamu itu, mau kemana kamu? Lalu Mahatma Gandhi bilang, aku mau beribadah. Tetapi dia mengatakan bahwa ini bukan tempatmu untuk beribadah. Dan dia mengatakan Mahatma Gandhi sebagai orang kafir yang tidak boleh datang masuk ke dalam ibadah ini. Ini tempat bukan untuk orang kafir beribadah. Sejak saat itu, Gandhi tidak lagi menginginkan untuk masuk ke gereja. Dan Gandhi itu sebagai seorang yang non-Kristen, tetapi nasihatnya itu sangat baik bagi orang Kristen sebagai koreksi. Dia bilang, hendaknya orang Kristen itu melakukan apa yang firman itu katakan. Biarlah bunga mawar itu menunjukkan harum mawar itu. Dan ini adalah suatu koreksi yang menunjukkan kepada kita bahwa Mahatma Gandhi bahkan saudara, dia adalah seorang yang sekali lagi
dikecewakan oleh orang Kristen karena kecondongan hati yang jahat yang meliputi penilaian atau penghakiman berdasarkan standar yang salah, yaitu kemuliaan duniawi ini, lalu menerima, menghormati dan mengasihi secara memihak berdasarkan standar manusia, di mana lebih menghormati manusia daripada Kristus. Dan yang ketiga adalah perlakuan sikap diskriminatif itu. Saudara, ini ada sesuatu yang sekali lagi menjadi koreksi bagi kita. Bagaimana kita menyikapi sesama kita. Menjadi sesama bagi sesama. Dan sesama itu menjadi sesama bagi kita. Ini adalah sesuatu panggilan yang Allah berikan yang serius. Jika kita adalah umat Tuhan, kita harus melakukan apa yang benar. Pertanyaannya, prinsip apa yang harus menjadi pertimbangan-pertimbangan kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa memandang muka. Ada 4 hal yang diberikan oleh Yakobus di dalam teks kita. Pertama, kalimat memandang muka mengimplikasikan mengenai ekualitas atau kesetaraan martabat manusia di hadapan Allah. Ekualitas atau kesetaraan martabat manusia di hadapan Allah. Manusia, laki-laki dan perempuan, dicipta menurut gambar rupa Allah. Entahkah mereka memiliki ekonomi yang baik, yang mapan sebagai orang kaya, ataukah mereka memiliki ekonomi yang tidak mapan sebagai orang miskin. Entahkah mereka memiliki kecacatan di dalam mental atau fisik, atau mereka adalah orang yang sehat. Entahkah mereka itu memiliki warna kulit putih, kuning, merah atau hitam. Entahkah mereka itu dari ras Indo atau dari ras yang lain. Mereka adalah ciptaan Allah yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, yang setara di hadapan Allah. Sehingga saudara dan saya tidak bisa memperlakukan orang lain dengan semena-mena atau menganggap diri kita lebih superior daripada yang lain. Saudara, ini adalah sesuatu yang kita sudah tahu, tetapi juga mungkin sering kita lupakan di dalam pergaulan kita antar sesama kita. Sehingga kita terjebak ke dalam dosa memandang muka. Kedua, ekualitas itu bukan saja dilihat dari martabat manusia yang diciptakan sebagai atau menurut gambar rupa Allah. Umat pilihan Allah, laki-laki dan perempuan, ditebus oleh Kristus dengan darahnya. Ditebus oleh Kristus dengan darahnya, dan Petrus mengatakan, baik laki-laki maupun perempuan adalah kawan pewaris daripada kerajaan Allah. Mewarisi berkat-berkat surgawi di dalam Kristus. Mereka yang cacat, mental atau fisik, mereka dari ras yang berbeda dari kita, mereka dengan kulit yang berwarna-warni, mereka adalah orang-orang yang jika adalah umat pilihan Allah, mereka ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus. Maka mereka layak mendapatkan penghormatan, kasih, penilaian yang tepat dan benar, penerimaan, perlakuan yang tepat dan benar. Ketika saudara menodai ekualitas, ketika saudara menyakiti ekualitas tersebut, saudara, maka terjadi apa yang disebut dengan diskriminasi di dalam gereja, diskriminasi di dalam lembaga-lembaga masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Karena apa? Karena masalah ini, urusan yang Allah sudah tetapkan, tidak boleh dilanggar, kita langgar. Allah kita, karena Dia yang mencipta, karena Dia yang menebus kita di dalam Kristus, Dia adalah Allah yang menunjukkan dirinya tidak memandang muka atau tidak memihak. Mari kita baca teks Alkitab, Kisah Rasul pasal 10 ayat 34. Ini berkaitan dengan pengalaman Petrus yang diperintahkan Allah untuk melayani Kornelius, orang kafir non-Yahudi. Ayat 34 kita baca sama-sama. Kisah Rasul 10 ayat 34. 2 ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tidak ada diskriminasi atau tidak ada keberpihakan yang berakar kepada standar penilaian yang salah pada diri Allah. Allah tidak membedakan.
Kemudian Roma 2 ayat 11, mari kita baca Roma 2 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Ini berkaitan tentang hukuman Allah atas semua orang, baik Yahudi, baik non-Yahudi. Ketika mereka berdosa, mereka berada di bawah murka Allah dan penghakiman Allah. Kita baca di dalam ayat yang ke-11 sama-sama. 2 ya. Sebab Allah tidak memandang bulu. Kalimat itu menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus mengimitasi Allah kita. Jika kita adalah orang Kristen, saudara dan saya tidak boleh jatuh ke dalam dosa memandang muka, karena Allah tidak membeda-bedakan orang, karena Allah tidak memandang bulu. Dia mencipta kita, Dia menebus kita dalam Kristus, Dia menghakimi kita pun tidak dengan kondisi memihak atau tidak adil atau bersifat diskriminatif atau favoritisme. Tidak ada. Allah menghakimi dengan adil dan benar. Standar Allah itu jelas, yaitu kebenaran. Hukum-hukumnya yang adil dan kudus itu. Karena itu saudara, prinsip dasar supaya saudara dan saya tidak jatuh dalam dosa memandang muka, perhatikanlah ekualitas ini. Saudara harus belajar mengasihi orang lain, mencintai orang lain, menghormati, menerima dia, menilai dia berdasarkan ekualitas. Kedua, hidup baru di dalam Kristus. Ayat yang pertama. Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kalimat ini menunjuk kepada identitas atau natur baru yang dimiliki oleh umat pilihan Allah yang ditebus di dalam Kristus. Kalimat itu juga menunjuk kepada iman yang dimiliki oleh orang-orang percaya secara subjektif atau personal yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui regenerasi. Itu sudah dibahas Pak Tama di waktu yang lampau. Dan ini juga menunjuk kepada ketekunan orang percaya dalam iman mereka, baik dalam pencobaan, baik dalam segala macam situasi, termasuk ketika saudara dan saya menyikapi sesama kita. Karena itu, jika saudara mau terhindar daripada dosa memandang muka, ingat kepada identitas saudara. Siapa saudara di hadapan Tuhan? Nanti di dalam ayat selanjutnya, Yakobus akan kasih tahu. Allah itu adalah Allah yang menebus orang yang miskin, orang yang tidak layak, orang yang kotor, orang yang berdosa, dan itu adalah kita. Sehingga hidup baru, identitas yang baru, iman yang bersifat subjektif atau personal ini adalah sesuatu yang begitu penting. Kita ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya orang miskin. Kita adalah orang-orang yang bangkrut Tuhan. Kami sesungguhnya orang-orang yang tidak layak, kami pengemis Tuhan. Tapi jika saudara dan saya tidak menyadari hal ini, dan saudara memperlakukan orang lain, orang yang terpinggirkan, orang yang mungkin tunawisma, orang yang mungkin dalam keadaan-keadaan yang miskin, dengan cara saudara menganggap mereka lebih rendah, lebih hina daripada saudara, saudara menyangkali identitas saudara. Saudara sedang menyangkali identitas saudara. Saudara sedang menyangkali iman yang Allah berikan kepada saudara. Saudara bukan orang Kristen yang sejati, tetapi saudara adalah orang yang ada dalam dualisme, keadaan yang inkonsisten, keadaan yang dualitas itu. Iman yang tidak jelas, iman apa itu? Saudara, maka mari kita ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga dengan tidak memandang muka, saudara dan saya bertekun di dalam iman yang sejati, menunjukkan ekspresi iman yang sejati di dalam bagaimana cara saudara memperlakukan orang lain dan orang lain memperlakukan kita. Bukan cuma kita memperlakukan orang lain memperlakukan kita juga harus dengan standar yang benar. Ketiga, prinsip dasar yang mencegah saudara untuk tidak jatuh dalam dosa memandang muka adalah kemuliaan Kristus harus menjadi dasar dan motif bagaimana saudara dan saya memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita. Kemuliaan Kristus versus kemuliaan duniawi. Kemuliaan Kristus yang bertolak belakang dan kemuliaan duniawi. Itu dikatakan oleh Yakobus. Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia.
Dia bukan saja berbicara mengenai identitas kita dalam hidup yang baru, tapi dia mengingatkan kita, Tuhan kita yang mulia, kemuliaan Kristus. Dalam surat Paulus, dalam catatan kisah para rasul, disebutkan kemuliaan daripada Kristus. Dan menariknya, Tuhan kita yang mulia ini, statement ini berakar daripada pemikiran Yakobus di dalam Keluaran 40 ayat 35 tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan di kemah suci. Mari kita baca sebentar di dalam Keluaran 40 ayat 35. Keluaran 40 ayat yang ke-35. Kita baca sama-sama teks ini. Ini adalah berbicara mengenai pentabisan kemah suci yang didirikan di padang gurun Sinai. Kita baca ayat yang ke-35. 2 ya, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan. Sekarang kalimat itu dipakai kepada Kristus untuk menunjukkan bahwa Kristus kemuliaannya adalah setara dengan kemuliaan Bapa dan Roh Kudus. Kristus adalah pribadi ilahi. Kemuliaannya adalah kemuliaan yang bersifat kekal. Kemuliaan yang tidak diberikan, tetapi kemuliaan yang dimilikinya dari kekal sampai kekal. Berbeda dengan kemuliaan duniawi ini, kemuliaan yang bersifat sementara, kemuliaan yang diberikan, bukan yang dimiliki secara ansih. Saya ulangi. Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan yang kekal, dari kekal sampai kekal, tidak diberi tetapi dimiliki. Dimiliki ansih pada diri Kristus. Tetapi orang-orang yang memperlakukan sesamanya dengan keangkuhan dan menilainya dengan standar yang salah, menempatkan kemuliaan duniawi itu seolah-olah memiliki ciri seperti kemuliaan Kristus. Sehingga mereka menghormati orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang punya kuasa, orang yang punya harta banyak, itu jauh lebih terhormat daripada orang miskin. Mereka lupa bahwa semuanya itu akan habis. Tidak ada yang kekal pada diri manusia. Alkitab menunjukkan manusia lahir dengan telanjang, mati pun dengan telanjang. Walaupun saudara memberikan dia pakaian yang bagus, tetapi semua pakaian itu akan dimakan rayap, habis jadi debu. Debu kembali kepada debu. Apa yang mau dibanggakan daripada kemuliaan manusia? Apa yang mau dibanggakan daripada kemuliaan duniawi yang bersifat sementara dan yang sesungguhnya diberikan Allah kepada kita sebagai titipan saja, yang satu saat diambil kembali. Tapi kita kadang-kadang dalam keangkuhan kita melupakan hal itu dan kita menempatkan kemuliaan duniawi di atas kemuliaan daripada Kristus. Kemuliaan Kristus itu tidak terbatas, tetapi kemuliaan duniawi ini terbatas. Kemuliaan Kristus tidak rusak dan tidak pernah hilang, namun kemuliaan duniawi itu rusak dan hilang. Karena itu Yesus Kristus berkata, hendaklah hatimu itu tidak terpikat kepada harta dunia ini. Bukan terikat kepada mamon, tetapi hendaklah hatimu terikat kepada perkara-perkara surgawi, di mana Allah itu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, ini adalah sesuatu yang memberikan kepada kita ketegasan. Dalam hati kita diisi oleh kemuliaan apa? Apakah itu kemuliaan Kristus? Ataukah kemuliaan duniawi, kemuliaan manusia, kehormatan manusia yang hilang lenyap suatu saat, rusak nanti suatu saat. Yang tidak bisa kita genggam menjadi milik sepenuhnya, gak bisa. Suatu saat kita harus lepas. Kalau saudara tidak mau lepas, Allah paksa kita lepas melalui kematian. Itu sebabnya saudara, perhatikanlah supaya saudara memperhatikan dan menjadikan kemuliaan Kristus sebagai motif dan tujuan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memperlakukan sesama kita dengan penilaian yang benar, dengan penerimaan atau penghormatan kasih yang benar, dan memperlakukan mereka juga dengan benar. Keempat, terakhir, prinsip dasar saudara untuk mencegah kita semua dari dosa memandang muka adalah kasih Allah kepada orang miskin. Dia menjaga orang miskin dan dia memelihara mereka.
Bahkan dia memberikan hukum tertentu di dalam komunitas Israel pada zaman itu, ketika ada teokrasi, bahkan sampai kepada monarki. Kasih Allah kepada orang miskin itu nampak di dalam peraturan yang Allah berikan. Bahkan peraturan itu adalah prinsip yang berlaku sepanjang zaman, bahkan kepada gereja hari ini. Mari kita baca Ulangan 10 ayat 17 sampai 18. Ulangan 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 dan Imamat 19 ayat 15 dan 18. Dua teks kita baca, Ulangan 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 dan Imamat 19 ayat 15 dan 18. Kita baca sama-sama teks ini. Mulai dari Ulangan lebih dahulu, pasal 10 ayat 17 sampai 18. 2 ya. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Imamat pasal 19. Kita baca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18 saja, 2 ayat. Kita baca sama-sama. Imamat 19 ayat 15 dan 18. 2 ya. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara perhatikan di situ, Allah kita adalah Allah yang menetapkan kasih kepada sesama, bahkan sesama itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kita sebut sebagai kelas marginal. Mereka yang dianggap sepele di dalam masyarakat. Mereka adalah objek kasih Tuhan. Karena itu orang-orang Kristen yang telah ditebus oleh Kristus seharusnya juga memiliki kasih seperti Allah. Dengan mengingat sekali lagi siapa kita di hadapan Tuhan yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Saudara, Allah memperhatikan orang miskin, menjaga dan memelihara mereka. Dan ketika saudara pergi memberitakan Injil tentang kasih karunia Kristus, keselamatan yang Allah berikan, janji pemeliharaan Allah yang konstan bagi manusia, saudara memberitakan, orang itu percaya dan bertobat. Lalu dia datang ke gereja untuk bergereja. Ketika dia masuk ke gereja, yang dia temukan adalah kasih yang dingin. Yang dia temukan adalah tidak adanya kepedulian. Yang dia temukan adalah gereja berisi orang-orang kaya saja dan tidak ada tempat bagi orang miskin. Ketika dia datang ke gereja, dia menemukan bahwa orang miskin diabaikan, bahkan diajak ngobrol pun tidak. Saudara, ini adalah sesuatu ironi yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam gereja. Demikian juga tidak boleh terjadi di dalam masyarakat pada umumnya. Tadi kita baca dalam konteks peradilan. Orang yang berada di dalam sikap diskriminatif dengan standar penilaian yang salah, standar penerimaan, penghormatan dan kasih yang salah, pasti ketika dia mengadili sesamanya di dalam ruang pengadilan ada keberpihakan yang tidak benar. Dan di situ keputusan pasti tidak benar. Allah tidak menerima suap yang menunjukkan bahwa dia tidak pandang bulu. Orang kaya kalau berdosa harus dihukum. Saudara jangan pikir bahwa kalau saudara memberikan persembahan yang cukup besar kepada gereja dan ketika saudara buat dosa, maka persembahan saudara membungkam mulut daripada hamba Tuhan untuk menegur saudara. Tidak. Gereja GRI sampai dengan hari ini, sekalipun ada orang-orang kaya di dalam gereja ini, ada juga orang-orang miskin dalam gereja ini. Orang-orang kaya memberikan persembahan yang besar. Jika mereka berbuat dosa, itu tidak pernah, sekali lagi, persembahan mereka membungkam hamba Tuhan untuk tidak menegur mereka. Hamba Tuhan yang sejati tidak terpikat kepada harta milik orang lain, kepada jumlah besar persembahan. Tapi kalau dia lihat orang kaya itu berdosa, dia harus tegur orang kaya itu. Untuk menunjukkan bahwa dia menghormati Kristus lebih daripada manusia.
Jika saudara mengasihi Allah, tunjukkanlah kasih-Mu kepada sesama. Sapalah sesama dengan hati yang hangat. Pedulilah kepada mereka yang membutuhkan. Bukan saja orang kaya, tetapi orang miskin. Doakanlah orang-orang yang demikian. Kadang-kadang orang minder dalam gereja, itu bukan karena mereka nggak mengasihi Kristus, tapi masalah penerimaan diri. Kasihilah mereka, terimalah mereka. Karena kita adalah ciptaan Allah. Kita ditebus di dalam Kristus. Kita memiliki hidup yang baru, identitas iman, dan kita harus bertekun mengekspresikan iman kita di dalam kasih kepada sesama. Kemuliaan Kristus menjadi yang utama dan bukan kemuliaan manusia. Kasih kepada Allah harus dinyatakan dalam kasih kepada sesama. Barang siapa tidak mengasihi sesama, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tak kelihatan. Karena itu mari kita belajar mengasihi sesama. Jadilah sesama bagi sesama, dan sesama jadilah sesama bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan kembali, ditegur dan dikoreksi oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau Allah menyelidiki hati kami dan memulihkan jiwa kami. Jika kami pernah terjebak di dalam dosa memandang bulu, biarlah Engkau sendiri yang menguduskan kami, membersihkan kami dari dosa-dosa ini. Dan Tuhan yang memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa, biarlah kasih kekal Allah mempersatukan kami, mengikat kami, dan membuat kami saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam motif, di dalam penilaian yang benar, sehingga Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.